Saat Uni Soviet menginvasi Afghanistan, CIA menjalankan salah satu program termahal dalam sejarah mereka, Operasi Cyclone, yang berjalan selama tahun 1979 hingga 1989. Tujuannya adalah mendanai dan melatih mujahidin lokal untuk melawan Soviet. Program ini disalurkan lewat Inter-Service Intelligence atau ISI dari Pakistan, dan yang paling banyak menerima dana adalah kelompok-kelompok Islamis radikal. Disinilah nama Osama bin Laden mulai muncul. Ia bukan pencetus jihad global saat itu. Ia hanyalah seorang miliarder Saudi yang ikut menyumbang logistik dan membangun jaringan rekrutmen pejuang asing lewat organisasi Maktab Al-Hidamat atau MAK. Tapi dari jaringan itulah kelak lahir yang kita kenal Pagi 11 September 2001, dunia menyaksikan mimpi buruk secara langsung. Dua pesawat menghantam menara kembar World Trade Center di New York. Satu lagi menghantam Pentagon, dan satu jatuh di lapangan terbuka Pennsylvania. Tidak kurang dari 2.977 jiwa melayang. Amerika terguncang, dan seluruh dunia terkejut. Dalam hitungan jam, nama Osama bin Laden langsung dikumandangkan, dan Islam langsung disudutkan. Presiden George Bush tak butuh waktu lama untuk menetapkan agenda. Di depan Kongres dan rakyat Amerika, ia menyatakan, Every nation in every region now has a decision to make. Either you are with us or you are with the terrorists. Sepertinya, perang Irak bisa dibilang sebagai perang yang sangat memalukan. Bagaimana tidak? Perang ini didasari oleh sebuah kebohongan dari Presiden Amerika George W. Bush. Makanya wajar jika Presiden Amerika tersebut pernah dilempar sepatu oleh wartawan Irak karena kelakuannya. Nah, hari ini mari kita melihat kilas balik perang Irak. Mulai dari bagaimana perang ini dimulai hingga melihat kondisi berantakannya Irak pasca perang, di mana Amerika jelas tidak bertanggung jawab. Good afternoon. On my orders, the United States military has begun against Al-Qaeda terrorist training camps and military installations of the Taliban regime in Afghanistan. These carefully targeted actions are designed to disrupt the use of Afghanistan Untuk mengetahui persoalan perang Irak, kita harus mundur jauh ke peristiwa 9 September tahun 2001, di mana Amerika mengalami serangan teroris terburuk dalam sepanjang sejarahnya. Dalam peristiwa tersebut, gedung World Trade Center ditabrak oleh pesawat komersil yang telah dibajak oleh para teroris. Kejadian ini mengakibatkan kerugian jutaan dolar Amerika dan juga korban jiwa, sebanyak hampir 3.000 orang, serta lebih dari 6.000 orang luka-luka. Dari pengamatan dan juga penyelidikan yang dilakukan organisasi teroris, Al-Qaeda dinyatakan sebagai pelaku utama pada peristiwa teror tersebut. Setelah berhasil melakukan invasi di Irak dengan menangkap Saddam Hussein, 2 bulan setelah invasi George W. Bush di atas kapal induk Amerika memberikan pidatonya. Dalam kapal tersebut, terbentang pernyataan yang sangat jelas bahwa misi telah selesai. Tapi apa benar misi mereka udah selesai? Nyatanya itu hanya klaim omong kosong yang dilakukan Amerika. Sebab setelah 2 tahun dari invasi Iran, CIA mengumumkan kalau tidak ditemukan senjata pemusnah massal di Irak. كجريمة ضد الإنسانية وفق المادة 12 أولا أليف بدلالة المادة Nah, setelah invasi memalukan karena tidak menemukan senjata pemusnah massal yang dituduhkan, Amerika juga membuat beragam keputusan aneh di Irak yang kemudian membuat dunia makin kacau. Salah satunya adalah kebijakan militer, di mana Amerika membubarkan militer Irak dengan alasan mereka nggak pengen pengaruh Saddam Hussein kembali ke Irak. Langkah ini membuat banyaknya anggota militer terlatih Irak menjadi pengangguran, yang kemudian menjadi akar kebencian pada Amerika. Nah,
Anggota militer ini kemudian bersatu kembali dan membuat organisasi teror yang awalnya dikenal sebagai Al-Qaeda in Iraq, yang kemudian berubah menjadi Islamic State of Iraq. Di kemudian hari, organisasi dari militer Irak yang terusir ini kemudian membesar dan membentuk Islamic State of Iraq and Syria, atau yang lebih kita kenal dengan sebutan ISIS. Jadi, entah sengaja atau tidak, Amerika Serikatlah yang kemudian melahirkan ISIS dengan kebijakan militer yang mereka berlakukan di Irak. Makanya nggak heran jika Donald Trump mengatakan kalau Hillary Clinton dan Obama menciptakan ISIS. Hillary Clinton created ISIS with Obama. Kehadiran ISIS yang When are you going to apologize for the million Iraqis that are dead because you lied? You lied about weapons of mass destruction. You lied about connections to 9/11. You lied about Iraq being a threat. You sent me to Iraq. You sent me to Iraq in 2003. My friends are dead. Joshua Castile. You killed people. You lied. You lied about WMD. A million Iraqis are dead because you lied. My friends are dead because you lied. You need to apologize. Apologize. Dalam sebuah wawancara, Presiden Rusia yaitu Vladimir Putin pernah ditanya oleh Oliver Stone tentang bagaimana cara pemerintah Rusia mengawasi umat Muslim yang ada di sana. Putin dengan tegas menjawab, "Mengapa umat Muslim harus diawasi? Masyarakat Rusia banyak yang Muslim. Di kota Moskow sendiri ada sekitar 15% penduduk yang beragama Muslim dan tak pernah ada masalah. Kami tidak pernah menganggap Muslim sebagai ancaman. Itu hanya permainan politik dari Amerika Serikat dan sekutunya. Terorisme misalnya. Sejak kapan Islam identik dengan teror? Yaitu setelah Perang Dingin berakhir, yang artinya Amerika Serikat butuh musuh agar industrinya tetap berjalan," ucap Putin. Menurut Putin, Amerika Serikat sampai sekarang masih mempertahankan NATO padahal Perang Dingin sudah selesai. Pertanyaannya, mengapa mereka mempertahankan NATO dan memperluasnya? Bukankah Amerika dengan Rusia sudah berdamai? Lalu siapakah musuh NATO?